Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Dek Dharma, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamuju Angkatan 5. Di dalam video ini, saya memaparkan mengenai isu-isu kontemporer, yaitu penyebab dan strategi mengatasi stunting, korupsi, terorisme, dan radikalisme. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagian masyarakat awam mungkin belum pernah mendengar istilah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak, yakni anak tumbuh lebih pendek dari teman-teman seusianya. Hasil data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Padahal batasan dari WHO idealnya adalah kurang dari 20% saja. Stunting bukanlah karena faktor keturunan, sehingga para ibu di Indonesia perlu tahu bahwa stunting ini bisa dicegah agar tidak terjadi pada anak-anak kita. Lalu, apa saja sih penyebab stunting ini? Terjadinya stunting disebabkan karena tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Faktor gizi buruk sedari ibu hamil hingga anak balita, pola asuh dalam hal pemberian makan dan melatih kebiasaan makan sejak dini, serta rendahnya akses kepada sanitasi, air bersih, dan sarana kesehatan menjadi hal-hal utama penyebab stunting. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang penyebab korupsi secara umum. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri, yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau keluarga atau golongannya sendiri. Dalam teori dikemukakan oleh Jack Bullon atau sering disebut dengan Gong Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua, opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang terakhir adalah exposures atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor greed dan needs berkaitan dengan individu pelaku atau aktor korupsi, yaitu individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban. Adapun faktor-faktor opportunities dan exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, ICW
mengidentifikasikan 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, serta faktor transnasional. Akhir-akhir ini kita sering dengar berita yang bikin kita berduka. Aksi terorisme kembali bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Tapi sebenarnya apa itu terorisme dan kenapa ada orang yang tega melakukannya? Pendeknya, terorisme itu perbuatan super jahat karena hobinya nyerang dengan kekerasan, menebar teror dan ancaman yang tujuannya bikin kita panik dan ketakutan. Alasannya pun macam-macam. Mulai dari alasan politik kayak ingin ngediriin negara baru, gak puas dengan keadaan sosial ekonomi, sampai alasan religius kayak membela nama agama. Misalnya kayak zaman Romawi kuno waktu pemberontak mau gantiin penguasa Roma saat itu. Atau kayak zaman revolusi Prancis waktu warganya rame-rame menuntut keadilan. Atau kayak teroris ini yang bunuh pangeran Austria ini yang akhirnya nyebabin perang dunia pertama. Tapi, apakah semua itu bisa dibenarkan? Tentu saja tidak. Ibaratnya aksi teroris itu kayak sel-sel kanker yang tega ngebunuh sel lain tanpa pandang bulu. Tapi kalau kita mikir teroris itu psikopat yang suka membunuh, itu kurang tepat. Karena menurut penelitian para ahli, mereka hanyalah manusia biasa. Bedanya, mereka selalu diajarin atau istilah gampangnya dicuci otaknya. Kalau menyerang orang itu diperbolehkan, asalkan sesuai sama tujuan kelompoknya. Kalau melihat negeri sendiri, Indonesia punya sejarah yang bisa dibilang kelam. Dari tahun ke tahun ada saja aksi terorisme yang bikin bangsa Indonesia meneteskan air mata. Indeks terorisme global juga menempatin Indonesia di posisi yang bisa dibilang mengkhawatirkan. Artinya bangsa ini masih punya masalah panjang yang harus diselesaikan. Maka, kejahatan terorisme harus dihentikan. Karena selain banyak nyawa telah berguguran dan tidak boleh ada lagi yang menjadi korban, aksi terorisme juga bikin rupiah melemah, warga jadi takut kemana-mana, turis asing ogah ke Indonesia, dan bahkan bikin rakyat nggak lagi percaya sama pemerintah yang sedang bekerja. Akhirnya kekacauan di mana-mana dan kitalah yang selalu menjadi korbannya. Dan itu sudah terjadi di banyak negara, misalnya kayak di Irak dan Suriah, yang teroris di sana bikin negara mereka hancur berantakan. Atau kayak Nigeria yang terorisnya ngelarang bahkan nembakin anak-anak yang pergi ke sekolah. Atau bahkan kayak di Somalia yang negaranya terkenal dengan bajak laut yang seram. Intinya terorisme itu bikin negara jadi goncang dan sangat kacau. Pada akhirnya rasa takut mungkin saja kita rasakan, tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, apalagi menjadi bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala teror dan ancaman, melawan kekerasan, serta melawan penyebaran ujaran-ujaran kebencian yang jika dibiarkan, mungkin dari sanalah teroris bermunculan. Kini kita mesti bersatu, bangkit, berjuang, dan bersama-sama kita membela hak dasar manusia untuk hidup, merdeka, dan bahagia. Dan seperti biasa, terima kasih. Peran seperti apa yang harus kita lakukan untuk melawan dan mencegah terorisme? Dalam upaya mencegah terorisme secara efektif, keterlibatan seluruh komponen bangsa sangat diperlukan. Bukan saja aparat keamanan dan penegak hukum, melainkan diperlukan juga peran masyarakat yang secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencegah terorisme. Melalui peran lembaga kecil seperti lingkungan rumah, aksi terorisme bisa kita cegah. Kita dapat berpartisipasi dengan mengontrol setiap aktivitas di lingkungan. Jangan ragu untuk melaporkan kepada aparat terdekat jika menemui aktivitas yang mencurigakan di lingkungan setempat.
Lingkungan sosial yang tidak peduli terhadap kegiatan masyarakatnya mudah dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk mengembangkan gerakannya. Kita harus saling bekerja sama dalam upaya mencegah dan melawan terorisme. Dengan begitu, tak ada lagi yang menjadi korban dari aksi terorisme. Ayo bersama kita cegah terorisme. Strategi tangkal radikalisme. Tahukah kamu 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme? Generasi muda memang kerap jadi sasaran empuk bagi radikalisme yang terkadang berujung pada terorisme. Lantas, bagaimana cara penanggulangan radikalisme di Indonesia? Sasarannya, masyarakat umum, pelajar, tokoh masyarakat, kelompok radikal, dan simpatisan. Tujuannya menanamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian, menghentikan kekerasan dan teror. Mandiri, cegah radikalisasi, tanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, serta berjenjang dalam komunitas perdamaian.